Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Nur Hasanah, NIM 2230109023 dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah teman-teman, di sini Nur akan membahas tentang kurikulum merdeka di satuan PAUD. Yang mana materi kita yaitu tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka pada satuan PAUD. Di dalam materi ini kita akan membahas 6 poin penting, yaitu yang pertama, garis besar kebijakan kurikulum merdeka PAUD. Yang kedua, alokasi waktu. Yang ketiga, struktur kurikulum PAUD. Yang keempat, pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, capaian pembelajaran. Dan yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P3. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu garis besar kebijakan kurikulum merdeka. Dalam garis besar kebijakan kurikulum merdeka juga ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, PAUD merupakan peletakan fondasi kesiapan bersekolah. Yang kedua, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang ketiga, penerapan atau menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu alokasi waktu. Pengalokasian waktu ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun. Paling sedikit atau minimalnya 360 menit atau sekitar 6 jam per minggu kita mengajar anak usia dini. Yang kedua, alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun. Paling sedikit ataupun minimalnya 900 menit, yaitu sekitar 15 jam per minggu kita mengajar anak usia dini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang struktur kurikulum PAUD. Di dalam struktur kurikulum Merdeka PAUD ini terdapat 2 jenis strukturnya, yaitu yang pertama secara intrakurikuler dan yang kedua secara kurikuler. Yang akan kita bahas pertama yaitu secara intrakurikuler. Yang mana dalam intrakurikuler ini terdapat yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Yang kedua, intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Struktur yang kedua atau jenis yang kedua yaitu tentang kokurikuler, yang mana terdapat 2 poin di dalam kokurikuler ini, yaitu yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, dan hari besar nasional dan internasional. Dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pembelajaran dan asesmen. Satuan pendidikan perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran aktif dan eksploratif membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak usia dini. Yang kedua, hasil asesmen dipergunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Hindari melakukan pembandingan dan pelabelan kepada anak usia dini. Yang ketiga, laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua wali saat pelaporan hasil belajar. Sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan. Dengan demikian, anak terdampingi di satuan pendidikan maupun di rumah. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ataupun CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicari atau dicapai fase fondasi pada PAUD.
Peserta didik pada setiap fase dimulai dari 3 elemen utama yang dikembangkan. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Dan yang ketiga, dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana kita akan mengetahui definisi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu pada PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Kegiatan ini dimaksud untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P3 terdapat 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kreatif. Thank you for your attention. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari Nur tentang kurikulum merdeka di Satuan PAUD. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan Nur minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi kurikulum merdeka ini. Mungkin sekian, Nur akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.